Coba deh pikirin rutinitas lo. Dari bangun tidur sampai balik lagi ke kasur. Berapa lama waktu yang habis cuma buat tatap layar? Bangun tidur langsung buka HP. Scroll notifikasi dulu. Lanjut Instagram, TikTok, WhatsApp. Kadang bisa sejam sendiri. Padahal muka aja belum dicuci. Lanjut sekolah, kuliah, kerja, buka laptop, ngerjain tugas, ngerjain laporan, capek. Terus pindah ke HP lagi buat cari hiburan. Siang makan sambil nonton YouTube, malam nonton serial, sambil scroll TikTok lagi. Dan tanpa sadar, alarm subuh udah kedengeran. Siklus yang sama, berulang, lagi, dan lagi. Lu sadar nggak? Lu literally duduk doang seharian, layar terus, mata perih, leher kaku. Tapi anehnya, susah berhenti, rasanya udah normal. Padahal justru itu yang bahaya. Karena ketika sesuatu yang merusak mulai terasa biasa, kita berhenti menyadari bahayanya. Duduk terlalu lama di depan layar, pelan-pelan ngerusak tubuh, postur mulai berubah, leher makin maju, pundak naik, punggung kaku, pinggang mulai nyeri, kaki kesemutan. Dan ironisnya, semua itu datang bukan karena tubuh bekerja terlalu keras, tapi karena tubuh terlalu lama diam. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk mempermudah hidup, diam-diam juga bisa menggerogoti kesehatan kita. Sedikit demi sedikit, tanpa suara, tanpa peringatan, tapi bukan cuma fisik yang kena. Mental juga ikut dihajar. Bayangin, duduk depan layar 8 sampai 10 jam sehari. Tapi seringnya nggak benar-benar fokus. Kerjaan kebuka, tapi jari otomatis pindah ke HP. Scroll sebentar, balik kerja, scroll lagi, balik lagi. Begitu terus, seolah otak nggak pernah benar-benar istirahat. Dan setelah semuanya selesai, bukannya berhenti, malah cari layar yang lain, cari hiburan yang lain. Tubuh udah teriak minta istirahat, tapi mata tetap dipaksa bekerja. Sampai akhirnya ketiduran, lalu bangun pagi dengan kalimat yang sama. Kok gue capek terus ya? Padahal nggak ngapa-ngapain. Karena sebenarnya otak lo kerja terus, tapi tubuh lo nggak pernah diajak hidup. Dan dari situlah semuanya mulai terjadi. Kepala terasa penuh, fokus buyar, mood nggak stabil, emosi gampang meledak. Dan yang paling berisik adalah malam hari. Malam, saat semua suara mulai hilang, saat dunia mulai diam, saat notifikasi berhenti berdatangan, saat lampu kamar dimatikan, dan tubuh akhirnya rebah. Harusnya tenang, harusnya istirahat, tapi justru disitulah perang dimulai. Tiba-tiba kepala ngajak ngobrol, dari hal receh sampai hal yang paling dalam. Tadi gue ngomong aneh nggak ya? Tadi gue kelihatan jutek nggak ya? Sampai pertanyaan yang lebih berat, sebenarnya gue hidup buat apa? Sebenarnya gue ini cukup nggak sih? Dan suara-suara itu muter terus, tanpa henti. Kadang lo mulai ngebayangin masa lalu. Gimana kalau dulu gue milih jalan yang berbeda? Gimana kalau gue ambil kesempatan itu? Kadang juga mulai takut sama masa depan. Gimana kalau besok gagal lagi? Gimana kalau semua yang gue usahain sia-sia? Padahal semuanya belum tentu terjadi. Tapi otak memperlakukan semuanya seolah-olah nyata. Seolah-olah sedang terjadi sekarang juga. Sunyi malam memang aneh. Karena ketika dunia menjadi tenang, suara paling keras justru datang dari dalam kepala kita sendiri. Dan semakin lo mencoba melawannya, semakin jelas suaranya. Semakin lo bilang, udah jangan dipikirin. Semakin kuat dia kembali. Karena sebenarnya, yang sedang bicara bukan cuma pikiran, tapi juga luka, ketakutan, harapan, kekecewaan, dan semua hal yang selama ini lo simpan sendirian. Overthinking itu bukan selalu tentang terlalu banyak berpikir. Kadang itu cuma tanda kalau ada sesuatu dalam diri lo yang minta didengarkan. Ada rasa yang selama ini lo abaikan. Ada beban yang terlalu lama dipikul sendirian. Ada pertanyaan yang belum pernah lo kasih kesempatan untuk dijawab. Dan karena siang hari lo sibuk, malam hari akhirnya jadi tempat semuanya muncul. Kalau kepala lo terlalu penuh, tulis. Kalau hati lo terlalu berat, cerita. Kalau tubuh lo terlalu lelah, istirahat. Sesederhana itu. Nggak harus langsung punya semua jawaban. Nggak harus langsung sembuh. Nggak harus langsung kuat.
Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling tahan sakit. Hidup adalah proses belajar memahami diri sendiri. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jadi, jangan terlalu keras sama diri lo. Lo nggak harus selalu sempurna. Lo nggak harus selalu kuat. Lo nggak harus selalu punya jawaban untuk semuanya. Cukup ambil napas, kasih jeda, turunkan sedikit beban yang selama ini lo bawa. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah satu langkah hari ini. Dan sisanya, biar waktu yang menjawab.